Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan di forum diskusi mata kuliah kritik hadis. Yang pertama, apakah semua matan yang diteliti itu matan yang dari Nabi? Karena ada hadis itu jenis dari hadis qauli, yang mana hadis itu adalah ketika sahabat melihat apa yang dilakukan Rasulullah kemudian dijadikan hadis. Jadi kalau kita berbicara tentang kritik matan, maka ini sifatnya adalah umum. Semua matan hadis yang disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita juga paham bahwasanya matan hadis itu bisa berupa perkataan Nabi ketika memang Nabi mengatakannya, seperti hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah hadis qauli. Ada juga hadis fi'li, Nabi mengerjakan sesuatu dan dinarasikan oleh sahabat. Jadi Nabi tidak berkata, tetapi pekerjaan Nabi itu yang dinarasikan. Ada juga hadis berupa takriri. Nabi tidak mengucapkan sesuatu, tetapi beliau mengiyakan dengan sifat diam, tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Maka ini disebut dengan takrir. Juga ada sifat Nabi, bagaimana tinggi beliau, bentuk wajah beliau, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan sifat Nabi Muhammad SAW, baik fisik ataupun perangai beliau. Nah, ini semuanya hadis. Nah, kritik matan ini di mana? Semuanya. Jadi bukan hanya perkataan Nabi, tetapi narasi ini juga kita bisa lakukan kritik ya. Maksudnya bagaimana? Tentunya kalau ingin melihat apakah sebuah matan hadis itu sahih, kita juga bisa melakukan dengan menyesuaikannya dengan tolak ukur yang sudah kita ketahui dalam kritik matan. Misalkan apakah isinya selaras dengan Al-Quran, kemudian apakah isinya selaras dengan hadis Nabi yang lain, apakah isinya selaras dengan akal sehat, apakah isinya selaras dengan fakta sejarah, dan lain-lain. Maka itu yang menjadi tolak ukur kesohihan sebuah matan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, pertanyaan kedua, perbedaan kritik hadis dan penelitian hadis. Kalau kritik hadis lebih kepada upaya untuk memilah hadis Nabi Muhammad SAW, mana yang disebut hadis makbul, hadis yang diterima, dan hadis yang mardud, hadis yang ditolak. Nah, ini khusus ya, karena ini adalah pekerjaan, kalau bisa disebut pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan oleh para ulama kita, seperti Imam Bukhari, beliau adalah seorang nakidul hadis, Imam Tirmizi, dan imam-imam hadis yang besar lainnya, Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, mereka adalah pembesar, pakar dalam bidang ilmu hadis, maka mereka adalah seorang nakidul hadis. Adapun orang yang tidak sampai kepada derajat nakid, seorang pengkritik, maka kita sebut dia misalkan adalah seorang peneliti hadis. Peneliti hadis ini sifatnya ini kan peneliti hadis lebih ke bahasa Indonesia, jadi penelitian hadis. Jadi kayak seperti orang sedang meneliti hadis, baik menggunakan metode maudhu'i misalkan, meneliti hadis kesohihannya begitu. Itu hanya dia menggunakan perangkat-perangkat yang sudah dia ketahui dalam penelitian hadis itu. Tapi tidak kemudian dia disebut adalah nakidul hadis dalam makna yang hakikat. Peneliti hadis iya, jadi atau
peneliti hadis pemula begitu ya. Jadi memang kalau yang nakid ini lebih kepada orang yang sudah benar-benar pakar. Kemudian yang ketiga, apakah lemahnya perawi dalam penelitian hadis berpengaruh pada kualitas hadis? Benar ya, lemahnya perawi pada dalam penelitian hadis berpengaruh pada kualitas hadis. Benar, kalau rawinya lemah menyebabkan hadisnya menjadi dhaif. Satu rawi saja lemah dalam silsilah sanad hadis, rawinya dhaif. Nomor 4, bagaimana jika ada hadis dengan sanad berbeda namun inti maknanya sama tapi ada perbedaan di dalam redaksinya? Nah, ini yang kita belum bahas dalam i'tibar ya. I'tibar itu proses mencari syahid dan mutabi. Tentunya sanad hadis atau matan hadis yang diriwayatkan dalam sanad yang lain itu berbeda, teman-teman. Misalkan sering kita mendapati hadis dengan penilaian atau keterangan muttafaqun alaih. Artinya hadis ini ditulis di Sahih Bukhari dan juga ada di Sahih Muslim. Keduanya ada, dua kitab sahih ini memuat hadis ini. Makanya disebut muttafaqun alaih. Tetapi selanjutnya ada keterangan wal lafdzu lil Bukhari, dan lafadznya ini adalah yang ada dalam Sahih Bukhari. Artinya hadisnya sama tetapi ada sedikit perbedaan lafadz karena berbeda perawinya ya. Saya kira ini bisa dimaklumi, tetapi tambahan-tambahan ziyadah dalam lafadz atau perubahan bentuk dalam lafadz ini tidak mengurangi makna, teman-teman, tidak mengurangi makna begitu. Baik, yang terakhir, yang 5, sejauh mana inqita atau terputusnya sanad mempengaruhi kualitas suatu hadis? Kalau terputus sanadnya, maka kualitas hadisnya disebut dengan hadis dhaif. Apabila sebuah hadis ada keterputusan dimanapun, maka secara umum disebut hadis dhaif. Namun seperti yang sudah saya jelaskan, di mana letak keterputusannya, maka nanti penamaan hadisnya itu berbeda. Apabila hadisnya terputus di tobaqoh sahabat, tidak ada dari tabi'in langsung kepada Nabi, maka kita sebut dia adalah hadis mursal. Apabila yang terputus di awal sanad, maka kita sebut dengan hadis mu'allaq begitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.